yang ketinggalan misalkan bisa lihat rekaman video. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita awali pertemuan aplikasi komputer ini di semester 3 ya. Ini mungkin ada beberapa pembaruan dari bidang akademik ya. Biasanya untuk aplikasi komputer itu ditempatkan di semester 4 ya. Di kurikulum baru kalian yang 2021 itu supaya masih ada apa istilahnya kenangan di semester 2 kemarin kan ada perangkat keras dan aplikasi komputer, maka langsung disambung untuk semester 3 ini aplikasi komputer. Aslinya biasanya itu beda, jeda 1 semester baru aplikasi komputer 2. Oke, enggak apa-apa. Semoga masih hangat di pembelajaran sebelumnya itu dalam mengulas. Sekarang ini lanjutan materinya ya. Yaitu kaitannya di aplikasi komputer itu untuk lanjutan yang kemarin kita lakukan di semester 2 ya, yang 4 pertemuan itu yang dasar PHP itu. Oke, coba saya share screen. Komputernya sudah dibagi. Kayaknya juga ikut lelah ini. Ikut lelah. Oke, baru 26 yang join. Apa ini? Share screen. Share screen-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, di pembelajaran ini bukan P-nya 2, bukan ya, tapi 1. SKS-nya waktu KRS kalian masih ingat enggak? RPS. SKS mata kuliah aplikasi komputer 2 atau 3? Ada yang masih ingat? Waktu KRS-an? 2 kayaknya, Pak. 2 ya. 1T, 1P. Ini karena tadi mata apa jenis RPS dari mata kuliah. Kalau kakak tingkat kalian masih pakai kurikulum lama itu 1T, 2P. Oke, 1P, 1P sekarang untuk sekarang. Tujuan akhirnya apa? Mata kuliah ini diharapkan nanti kalian bisa ini merupakan lanjutan dari perangkat keras dan aplikasi komputer ya. Bahasa pemrograman juga yang enggak sih, bahasa pemrograman biasanya lanjutannya ke mikro ya. Kemudian oke, saya hapus saja biar. Tapi dasar-dasarnya mungkin dasar bahasa pemrograman hampir sama ya. Pada materi ini difokuskan pada 3 hal pokok, yaitu tentang dasar PHP, kemudian basis data dan model data, dan bagaimana membuat model data yang baik menggunakan DBMS, SQL, serta mempelajari tentang pembuatan sistem berbasis data. Sistem berbasis data ini akan kita praktekkan nanti kalian membuat sebuah sistem informasi pencatatan peralatan kesehatan. Jadi bagaimana membuat sebuah sistem informasi yang kaitannya dengan tugas atau tupoksi kalian sebagai tenaga elektromedis. Satunya di sana kan di kompetensi utama kalian sebagai tenaga elektromedis itu kan mampu mengelola peralatan kesehatan. Ya, pengelolaan di sini bisa mulai dari kegiatan inventarisasi, kemudian kegiatan pencatatan semua aktivitas kaitannya tugas tupoksi elektromedis teralat ya. Satu kaitannya dengan proses pemeliharaan, kemudian proses atau preventive maintenance, kemudian corrective maintenance atau perbaikan sama kalibrasi. Dan nanti kalau sudah dicatat itu akan menjadi riwayat alat. Itu yang mungkin dipakai ya, ya sama kayak di rekam medis, data rekam medis pasien itu. Sama kalau kita pasien itu punya riwayat rekam medisnya kan seorang tenaga medisnya itu kan gampang banget. Oh, kemarin habis sakit ini dikasih obat ini, sekarang keluarnya ini.
kemungkinan kan lebih memudahkan untuk menganalisisnya. Begitu juga sama dengan alatnya, alat kesehatan juga sama. Oh, kemarin sudah trouble ini, sudah diganti spare part ini. Kemudian kalau trouble lagi, oh kemungkinan yang kemarin diganti kan sudah oke, tinggal merujuk atau melihat komponen yang lain. Gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ada kegiatan inventarisasi, kemudian pencatatan, pemeliharaan, perbaikan, sama kalibrasi, sama nanti rekapitulasi alat ya, dari riwayat alatnya tadi bagaimana, sama rekapitulasi. Oh, alatnya di sebuah layanan kesehatan, alat X itu jumlahnya ada berapa yang digunakan untuk layanan terhadap pasien. Oh, yang dari sekian itu yang kondisinya dalam masa perbaikan ada berapa, yang dalam pemeliharaan ada berapa. Semua bisa dilihat di sistem informasi yang akan kita buat. Oke, tujuan akhirnya seperti itu. Oke, kajian materinya berkait cuma 3 ya. Satu, dasar pemrogram PHP yang kemarin sudah sedikit bukan dicicil ya. Sudah kalian pelajari. Kalau tidak salah, ada yang masih ingat enggak kemarin di perangkat keras dan aplikasi komputer dasar PHP-nya terakhir sampai apa? Ada yang masih ingat? Kalau tidak salah itu sampai fungsi string kalau tidak salah ya. Fungsi string tanggal. Kemudian kemarin ada prakteknya kita uaskan itu ya. Yang banyak juga yang tidak tuntas. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kita tidak ngulang, cuma materinya itu tetap kita pakai. Yang kemarin kita pelajari dasar variabel, kemudian penanganan kondisi, perulangan, array, itu tetap kita pakai. Ya, cuma kita tidak ulang karena efisiensi waktu. Cuma nanti kalau waktu latihan nggak perlu diulas sedikit ya saya ulas. Ya gitu ya. Kemudian kita pelajari tentang nanti basis data. Basis data ini gunanya ya uruhnya sistem informasi itu disimpan dalam sebuah basis data. Contoh yang kaitannya dengan sistem pencatatan peralatan kesehatan apa yang nanti akan kita simpan dalam basis data ya. Satu tentunya data tentang jenis-jenis alat ya. Nanti kita perlu mengkodekan, oh alat ini masuk kategori apa? Apakah alat lab, radiologi, ataukah lab support, atau bedah anestesi sesuai yang kategori di mata kuliah ya, yang ada 6 itu. Kemudian dari situ nanti memiliki kode jenis. Kode jenis nanti contoh nanti ada kode radiologi kategorinya apa, kemudian jenis alatnya apa, ya nanti dikasih pengkodeannya sendiri supaya nanti antara alat satu dengan alat yang lain tidak ada yang sama. Ya sama pengkodean ini sama kayak NIM itu ya kalau di data kemahasiswaan gitu ya. Supaya antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu tidak sama. Ya. Oke, kemudian ada basis data tentang alat itu perlu disimpan di mana. Nanti ada data tentang ruangan atau tempat untuk menyimpan alat tersebut di mana. Kemudian nanti ada data tentang teknisi ya. Teknisinya siapa yang akan didaftarkan. Ya nanti teknisi tersebut melakukan kegiatan pemeliharaan, perbaikan sama kalibrasi. Kemudian ada data tentang apa teknisi. Kegiatan tadi kegiatan yang muncul atau data yang muncul waktu ada interaksi antara tenaga elektromedis dengan alat ya. Apa ya tadi? Nanti ada histori tentang pemeliharaan, histori tentang perbaikan, histori tentang kalibrasi. Itu akan semua dicatat oleh sistem yang disimpan dalam sebuah basis data. Kemudian yang terakhir adalah pembuatan sistem berbasis data dalam pencatatan peralatan kesehatan ini dikombin dalam sebuah sistem informasi. Hasil akhirnya seperti itu. Kemudian referensi yang bisa kalian pakai ini ada beberapa. Yang paling sering dipakai itu pemrogram PHP yang Remus Laptop ini. Kevin Storage Tatrui ya, program PHP. Tapi aslinya banyak sekali yang bisa kalian jadi referensi. Di googling pun banyak ya kalau kalian ingin belajar PHP. Jadi sifatnya itu open source ya, artinya hampir semua yang memberikan tips itu tidak berbayar ya. Sangat free ya. Untuk pengembangan ingin buat apa itu ada semua di sana. Silakan dicari sesuai clue yang diminta. Oke, apa pendukungnya sebagai modul ini hasilnya utama dari utama ya.
Yang akan kita praktikkan nanti dari sini. Yang kemarin sudah kalian praktikkan sampai bab berapa ya? Bentar, saya lihat babnya sampai bab berapa? Satu. Buku satu. Mana buku satu? Mana buku satu? Buku. Name. Jadi ada buku satu, bab satu itu yang kemarin dasar ini ya, variabel, kemudian sampai komentar, kemudian ada kondisi perulangan, oke sudah, area fungsi juga sudah, ya kemarin terakhir sudah sampai bab 4, nah, 4 pertemuan deh. Oke, nanti kita lanjutkan ke penanganan formulir, season Cuki, ya, kemudian lanjut struktur query landscape. Ya, ini yang katanya basis data kita gunakan SQL. Oh ya, masih ingat enggak kemarin waktu aplikasi ya perangkat keras dan aplikasi komputer waktu kita bahas ini kan harus ada software yang dibutuhkan untuk praktek ya. Masih ingat ada apa saja? Ada yang masih ingat? XM SAM. sama SAM itu ya, apa? SAM. SAM itu untuk web server ya. Web server itu kita istilahkan komputer atau PC kita sebagai web server. Jadi yang nanti, jadi waktu kita membuat codingnya tidak membutuhkan koneksi internet aslinya. Ya, tinggal dibuka aplikasinya, ya nanti akan dianggap berjalan di server set ya, server set. Kemudian ada Sublime yang digunakan untuk mengcoding hasilnya. Jadi mengcoding hasil dari apa? Mengcoding program atau sintaks yang akan kita buat itu di Sublime. Keunggulannya kemarin sudah sedikit disampaikan di perangkat keras ya. Kemudian ada lagi browser tentunya. Tiga komponennya yang wajib ada ya. Ya kalian karena nanti prakteknya di lab, tapi kalau ingin mengembangkan sendiri pakai laptop sendiri biar enggak pindah-pindah boleh silakan. Jadi kalau teman-teman di punya laptop sendiri mau dibawa atau praktek silakan ya. Dipersilakan supaya tidak pindah-pindah karena bisa waktu praktek ya sama kayak mikro itu nyimpennya harus di drive-nya masing-masing kemudian di waktu butuh dikopikan di drive lokal kemudian kalau sudah mau selesai harus di backup dulu. Oke, saya kira itu tadi sampai RPS ya. Tentang ini dasar PHP nanti mungkin 1 sampai 2 pertemuan saja maksimal 3 lah untuk mempelajari. Kalau yang string dan tanggal kan sudah ya. Yang file directory penanganan form session Cuki ini kan belum. Ya antara 1 sampai 2 pertemuan saya kira maksimal 3 pertemuan. Kemudian kita lanjut nanti memahami konsep dasar basis data di pertemuan keempat. Kemudian apa saja terkait dengan penjelasan terminologi basis data. Kemudian merencanakan kebutuhan. Oh kalau kita ingin membuat sistem itu kebutuhan basis datanya harus kita rank apa saja gini yang perlu kita buat dalam skema tabel. Nanti tabel itu nanti butuh kolom dan barisnya isinya apa. Itu nanti kita rencanakan. Oke, kemudian yang ke-6 dan 5 dan 6 struktur dari perencanaan tadi di awal kita buat dalam skema SQL dalam program namanya basis database ya menggunakan struktur query landscape ya dengan menggunakan program SQL. SQL itu sudah include dalam SAM ya. SAM itu sudah include program untuk SQL untuk database-nya. Ya di dalam SQL nanti dalam sistem database nanti dalam penanganan ada dikenal namanya SQL struktur query landscape. Kemudian yang ke-7 diharapkan nanti bisa membuat koneksi. Jadi database yang kita buat, kita koneksikan menggunakan program PHP untuk bisa mengambil data yang ada di database. Kemudian lanjut 9 sampai yang terakhir membuat user interface.
Jadi user tidak perlu melihat data base-nya lagi, tinggal tampilan dari PHP sedemikian rupa, baik itu menginputkan, mengedit, atau menghapus data yang diminta, ya sesuai bidangnya masing-masing. Kalau kaitannya dengan tenaga elektromedis ya catatan mendata data alat baru atau mengedit data alat yang sudah ada, kemudian melakukan proses pemeliharaan, perbaikan dan kalibrasi. Kemudian kalau rekapitulasi secara otomatis ya, tidak perlu sistem secara otomatis ngerekap sendiri. Kalau kalian lakukan yang 3 kegiatan tadi. Oke, itu sampai dengan pertemuan terakhir ya 14 ya. Nanti UAS dan UTS pertemuan ke-8 dan ke-16. Oke, saya kira itu yang akan kita pelajari masih berkisar tentang dasar PHP. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan ke materi? Silakan ditanyakan. Mau tanya Pak. Silakan. Untuk UTS dan UASnya itu gimana Pak? Itu untuk praktik dan teorinya seperti apa Pak? Kalau teori biasa CPT. Kalau yang praktek seperti biasa loh, coding dan CPT. Teori ya saya ambil dari ya seperti biasa lah. Pembelajaran waktu kalau UTS berarti pertemuan 1 sampai 7. Nanti UAS juga sama lah, 9 sampai dengan 14. Kalau praktek ya coding nanti ada soal, kalian kerjakan, codingnya dikumpulkan, jalan atau tidak. Begitu. Nilai ketuntasan apa aplikasi komputer? Kalau ketuntasan sih minimal C ya. 30 itu sudah tuntas. Cuma ada ini syarat kalau kalian tuntas itu kan kalian lulus dari diploma 3 term itu kan apa syaratnya? IPK-nya harus 3 ya. Wajib 3. Maka secara gampangnya kalau kalian ingin IPK 3 ya berarti semua mata kuliah kalian harus mentargetkan ke 3. 3 itu B ya. Oke, gitu. Ada lagi? Cukup? Saya sampaikan sedikit tentang penanganan formulir. Nanti secara bisa kalian praktekkan step by step-nya ada di atau kegiatan prakteknya besok. Oke, kita mungkin sekilas perlu secara otomatis ya. Kalau kita ingin belajar formulir, nanti nyokot ke yang lain. Kalau kita bahas tentang formulir, tentunya nanti variabel tidak bisa dipisahkan. Tipe data array juga tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Nyokot ke pertemuan sebelumnya. Oke, lanjutkan ke bab ke-5. 3. Penanganan formulir, jadi kalau kemarin di konsep bab 1 sampai bab berapa? 4, itu kalau kita menghendaki menentukan nilai variabel, variabel itu kita deklarasikan dulu. Maksudnya kita tentukan penunjukannya nilai variabel ini itu adalah sekian nilainya gitu ya. Jadi tidak ada interaksi user. Jadi contoh kalau kita ngetik supaya interaktif nama siapa X ini ya. Kemudian NIM-nya sekian sekian sekian. User tidak bisa nginput gitu karena tidak menggunakan formulir ya. Tapi kalau kita gunakan ya contoh kalian ngisi survei atau ngisi itu kan sudah ada formulirnya nama NIM ya. Kemudian mungkin waktu CPT kemarin Anda milih soal kemudian jawaban itu tersimpan dalam formulir. Jadi fungsi form itu gunanya untuk membuat interaktif antara pengguna yang dipakai dengan penyedia layanannya. Ya kebetulan formulir ini itu merupakan dibuat dengan menggunakan sintak HTML ya. Hypertext,
markup line squid ya. Jadi combine, jadi bahasa apa ya istilahnya? Aslinya bukan PHP-nya itu fokus ke penanganan formulirnya. Jadi kalau inputannya, layout tampilan layoutnya itu dibuat menggunakan coding HTML. Tapi perlu kita review kembali di pertemuan dulu itu bahwa coding HTML itu bisa dikombin dengan bahasa pemrograman HTML, bisa JavaScript ya, bisa coding yang paling sering dua itu JavaScript, kemudian ada HTML, satunya mungkin CSS yang untuk template atau pengindah dari tampilan itu pakai CSS. Formulir itu bisa kita untuk merancang sebuah form inputan ya. Setidaknya kita harus memiliki 3 komponen ya. Yang pertama adalah method, kemudian action sama submit button. Submit button ini fungsinya sebagai trigger ya. Tapi nanti berkembangnya maksudnya submit ini itu bisa bukan cuma berupa button saja, button itu tombol ya. Bisa tidak cuma bisa berupa tombol, tapi dia bisa juga sebuah fungsi. Jadi fungsi nanti bisa kita masukkan waktu ini dipilih gitu ya. Dia otomatis submit itu bisa juga. Kita sematkan dalam sebuah fungsi juga bisa. Kemudian jadi artinya apa kalau submit button ini sudah ada, dia akan mengirim inputan formulir tersebut ke proses. Ya, jadi ini ibaratnya formulir ya, formulir pendaftaran gitu ya. Kemudian begitu kita klik submit button-nya, dia nanti akan mengirim ya apa neng surat nggih surat itu perangkonya ya. Maksudnya begitu kita membuat surat, masukkan amplop, kasih perangko, kita kirim ya, baru dikirim. Action. Action-nya adalah tempat untuk form menentukan di mana data inputan dari form diproses. Jadi action itu alamat tadi kan kita ibaratkan formulir itu inputan ya, beberapa inputan bisa lebih komponen inputannya banyak sekali nanti kita bahas. Nah itu akan dikirimkan kemana? Itu alamatnya ada di action. Jadi kalau actionnya kosong, berarti pengirimannya ada di file yang sama. Tapi kalau actionnya berisi identitas sebuah file ya alamat file .php gitu ya, atau file HTML gitu ya. Dia nanti akan prosesnya akan dikirimkan ke file tersebut yang ada di dalam action. Oke, kemudian ada metode ya. Metode itu metode pengiriman. Jadi kalau bedanya dengan submit button tadi adalah tombol pemicu untuk ngirim ya. Kirimnya kemana itu letaknya di action. Kemudian kirimnya menggunakan metode apa itu di metode ya, letaknya metode. Ya, metode ada dua, satu ada get, ada post. Get bedanya apa? Kalau get komponen formulir yang dikirimkan beserta nilainya waktu proses dikirim itu akan ditampilkan. Tapi kalau post waktu proses pengiriman komponen dari formulir dan nilainya itu tidak ditampilkan. Ya, tidak ditampilkan. Ibnu Soleh sudah join belum? Ibnu Soleh? Kartawan. Sudah diinfokan temannya? Ini kok cuma 36 yang join ini. Pada kemana ini? Udah, Pak. Ya wis. Pilihan, hidup pada pilihan. Nanti yang presensi tak filter dari ini aja, yang join ke Zoom. Zoom itu kan bisa dilihat rekam jejaknya, siapa yang masuk, jam berapa, tanggal berapa, yang tidak masuk siapa. Oke, ya wis. Yang belum KRS gimana, Pak? Oh, ada yang belum KRS? Ya, Pak. Saya, Pak. Oh, ada yang ikut Zoom tapi belum KRS. Oh ya. Ya saya piye caranya ya. Kenapa kok belum KRS? Disegerakan. Ini kan udah minggu kedua loh. Waktunya, Pak, yang nggak ada, Pak. Uangnya Lah. ada tapi nggak tahu bisa manual nggak sih, Pak? Manual gimana? Langsung bayar ke kampus. Ke bank bayarnya, Nang. Bayarnya Ya ke kan bank. biasanya saya kan ke bank, Pak. Kalau ke ATM itu kan kecil, Pak. Takut hilang. Biasanya untuk dokumentasi. Mandiri ada ini loh BRI. di BRI ini di kawasan industri Candi. Kamu dari kampus ini nyebrang
Nunggunya lama, Pak. Kan saya nggak mau meninggalkan Zoom dan pelajaran, gitu. Pak. Oh iya. Kelihatannya semester 3 ini kan kalian terakhir. Oh, ada Pak Sugeng ya? Ada Pak Sugeng. Ya wes gini. Khusus kamu tak sana. Silakan ke bank, Mbok sambil pakai HP-nya mobile enggak apa-apa. Nanti yang belum supaya cepat dangkar esan. Karena 2 komponen. Sekarang, Pak. Ya, boleh. Boleh sekarang. Pak Sugeng jam 2 toh masih nyandang. Biasanya kalau siang itu antrinya enggak begitu banyak. Silakan ke BRI. Dekat industri Candi, ya. Tapi nanti saya ketinggalan pelajaran, Pak. Siapa? Pak Sugeng. Pak Sugeng, Pak, bukan yang ini, Pak. Pak Sugeng itu jam 2. Kamu kosmu dengan kampus deket dah? Ya, deket sih, Pak. Sebenarnya deket, Pak. Cuman kan saya nggak tahu itu direkam apa tidak, Pak. Jadi Siapa? saya Oh, nggak yang Pak bisa, Sugeng. Yang bisa tahu pelajaran yang ini, Pak, yang terlewatkan, Pak. Gitu. Kamu kelompok piro? Oh ya, 4. Saya kelompok semua ya. 3, Pak. 3 kelompok. Oh iya, full terus ya. Tapi ya nanti menjadi percuma, maksudnya kamu enggak ya bisa sih, cuma waktu rekamannya ini nanti bisa tak ambilkan manual. Cuma kalau kamu tunda-tunda terus kan enggak bisa KRS-an, enggak bisa otomatis absen. Ya kalau saya gampang, kalau yang lain susah piye. Kan jadi sulit juga nanti. Kamu ya paling kan contoh, saya kira untuk contoh ini ya, contoh waktu jam praktek, izin sebentar. Ini kayak di Selasa itu, hari Selasa itu kan kamu jam 10 selesai sampai jam 11.40. Kamu kembali lagi on setengah 2. Itu waktu itu untuk ke bank turah-turah orang. Ya. Dari kadang itu 11.40 itu ini, Pak. Oh, waktu prakteknya, Pak. Iya. Kamu waktu praktek selesai itu kan Selasa itu kan jam 11.40, on lagi praktek jam setengah 2, itu kan lumayan waktunya 1,5 jam. Saya soalnya pernah ke bank itu ya, Pak. Dari jam 10 baru selesai itu setengah 2. Ya, Nek ora gasi jam itu meruput. Langsung absen pertama. Nah, gitu ya. Ya wes, selamat. Ya gitulah di dinamika mahasiswa dari dulu ya gitu. Saya dulu waktu membayar transfer ya kayak ya dinikmati. Lanjut, berapa ini? Iya, komponen sulit. Berarti komponen sulit. Tak lihat yang Dakaresan berapa ini? Aplikasi komputer. Sudah 49, ini lumayan, tinggal 3 mahasiswa. Salah satunya kamu ya. Oke, dari 49 ada 10 yang tidak hadir, siapa oke? 10 pun ada yang tidak ikut ya. Wes. Berdasarkan ikut aja. Kita lanjut sampai mana tadi, malah bingung. Ya, komponen dari formulir. Ada metode, action sama submit. Oke, contoh cara penanganan formulir seperti apa? Formulir itu karena tadi dibilang bahwa dia codingnya HTML ya. Jadi kalau kita ngetik coding untuk formulir, boleh tidak di dalam PHP. Contoh seperti 5.1 ini. HTML, head, kemudian strip head, body, ini adalah coding HTML. Semua ingin saya ringkas Pak dari form, boleh. Dari form sampai dengan sini ya. Ini boleh. Jadi mulai form, action gitu ya, sampai form saja. Bodinya pelengkap, enggak usah, enggak apa-apa. Minimal ini formulir. Ya, di dalam formulir apa ini contohnya formulirnya jadinya seperti ini, cuma ada nama sama trigger. Jadi terus ada tadi apa trigger ya? Triggernya dia menggunakan input type submit ya, tombol submit itu sebagai pemicu formulirnya nanti waktu dikirim. Kemudian formnya ada action. Kalau actionnya petik tadi dibilang apa? Dia pengirimnya atau prosesnya dia akan diproses di satu file yang sama. Metode post ini ya, waktu dikirim klik, waktu diklik metodenya post, jadi variabel yang ini kan ada komponen formnya yang namanya nama Anda ya. Input type-nya teks, untuk tipe komponennya itu. Jadi komponen formulir itu banyak sekali. Salah satunya diantaranya ada
submit untuk trigger ya, submit untuk tombol. Kemudian tombol itu pun bisa dinamai. Contoh ini, tombol input ini tombol ini trigger ini dinamakan dengan tombol input. Ini tinggal kasih type-nya submit, name-nya input nih, value-nya input. Jadi untuk nama dan value itu yang tampil di layar, tombol yang tampil di layar, name-nya itu sebagai identitas. Oh, tombol triggernya apa? Dan yang penting kalian namakan name-nya ini, yang penting name. Jadi biasanya teman-teman waktu praktek yang kesalahannya biasanya di name. Name-nya itu harus sama dengan yang mau ditangkap di sini. Oke, kemudian karena ini made action-nya kosong ya, berarti kita buat di dalam file yang di bawahnya, yaitu coding yang digunakan untuk nangkap kiriman formulirnya. Kita gunakan coding PHP. Diawali oleh lebih kecil tandanya PHP, ya. Diakhiri oleh tanda tanya lebih besar, coding PHP. Kemudian if isset ya, mungkin ada yang tahu isset kemarin dulu untuk apa? Ada yang tahu enggak? Saya masih ingat isset dulu dipakai di pertemuan bab 2 enggak salah. Isset itu gunanya, tak jawab Dewi ben cepat. Isset digunakan untuk, jadi kalau ngirim pos ya, ngirimnya pos metode formulirnya, tangkapnya harus dengan menggunakan metode $_post. Tapi kalau metodenya menggunakan metode get ya, berarti nanti untuk prosesnya juga nangkapnya harus menggunakan $_get gitu ya. Jadi harus samakan antara post dengan get. Isset itu menandakan apakah, itu menanyakan apakah variabel $post input itu sudah diklik atau belum. Jadi ciri khas dari trigger formulir itu kalau diklik ya, tombol triggernya diklik itu variabel yang semula name-nya tadi itu akan dikirim. Ya, kirimnya ngeceknya bagaimana lewat ini $post ini. Jadi kalau itu belum diklik inputnya itu masih bernilai false. Ini isset $post isset itu akan bernilai false. False-nya itu ya dia enggak ngerjakan apa-apa. Ini kan jika bernilai true maka yang dikerjakan yang di bawahnya ini. Ya, ini kan penanganan kondisi ya. Kenapa pakai kurung kurawal buka? Karena lebih dari satu statement ya. Masih ingat di penanganan kondisi kemarin, semester kemarin. Kalau lebih dari satu statement itu dikasih kurung kurawal. Apa yang perlu kita proses? Satu, kita tangkap dulu komponen formulirnya. Karena tadi dia kan ngirimnya menggunakan ini ya, ada input tab teks, tipenya adalah inputan nama ini. Ini nama Anda kurung kotak ini ya, ini isi kalian bisa ngisi di sini. Itu yang nanti akan ditangkap. Nah, untuk menangkapnya kita simpan dalam sebuah variabel. Ya, ini dasar dari variabel kemarin. Kita membuat variabel dengan menggunakan $nama. Untuk menyimpan apa? Kiriman dari $post nama. Kenapa menggunakan $post? Karena metode formulirnya menggunakan post. Kalau menggunakan get, kita ganti $get. Nama, kenapa menggunakan nama? Karena komponen formulir yang tipenya teks itu dinamakan name-nya adalah nama. Maka kita sebut di sini nama. Kalau di sini apa? Jeneng ya, berarti diketik di sini jeneng. Bahasa Jawa. Ini tapi yang sering keliru gini. Name nama, ada kebalik nama name gitu ya. Name itu untuk format komponen formulirnya, name namanya mau dinamakan apa komponennya gitu ya. Ya sedangkan sama dengan nama ini terserah kalian. Oh, variabel komponennya yang tipenya teks itu mau dinamakan apa namanya, komponennya itu mau dinamakan apa. Ya. Yang di dalam sini ini adalah nama dari komponen formulirnya, ya ini tipe teksnya. Ini hampir sama kayak nanti jadinya pengiriman formulir itu akan menjadi tipe data array. Ya. Contoh ini kan ada $post input $post nama. Berarti kita seolah-olah kalau di dalam pengiriman formulir, ya, formulir itu satu, dia akan mengirimkan sejumlah banyaknya sejumlah array dari banyak komponen. Jadi kalau dia menggunakan contoh komponennya ini ada, ini kita ibaratkan ada dua ya, ada input, name-nya kan input sama name nama. Itu akan menjadi dua ini, post input sama post nama. Tipenya adalah array. Masih ingat kemarin ada array asosiatif sama array numerik ya. Kalau menggunakan asosiatif itu ada petik, di sini ada namanya. Tapi kalau array numerik itu yang number itu ya, yang ke 0, 1, 2 dan 3 itu.
Oke. Kemudian ingin kita tampilkan namanya di layar, tinggal echo saja. Echo, nama yang dikirimkan apa, tampilkan teksnya. Dolar apa? B ini digunakan untuk bold tebel ya. Untuk pengganti tebel. Sebentar. Jadi untuk menebalkan nama yang dikirim itu dikasih dolar nama. Oke, itu penjelasan dari ini. Jadinya seperti ini. Jadi kalau nama Anda ini diketik Mulyono, diklik input, nanti jadinya nama ada muncul di bawah ini nama. Ini sebelumnya belum ada kalau belum diklik input ya. Kalau begitu ini diketik, kemudian diinput, nanti akan muncul nama Anda, siapa yang kalian ketik. Nah, metode POS bisa kalian perhatikan di sini. Localhost latihan input 01.php. Tidak ada embel-embel komponen yang tadi dikirim name sama input itu tidak ada. Tapi kalau metodenya get, ya contoh di program 5.3, sebentar, 5.4. 5.4. Ini ada program inputan, prosesnya juga di file yang lain. Nah, ini contoh. Localhost ini ya, begitu klik ke input, nah di sini langsung nama Anda tapi dipisah dia actionnya karena di file yang lain ya. Ya ini, ada namanya apa, kemudian ada inputannya apa. Di area address bar bisa dilihat dia komponen apa yang dikirimkan ke dalam formulir. Oke, itu tentang konsep dasar dulu, dasarnya ya, dasarnya formulir. Selain kita tadi sudah sampai 5.4 itu sampai dengan get ya, get sama post latihannya. Kemudian ada input tab, selain teks itu ada password ya. Contohnya ada di 5.6. Kodenya mana? Kodenya ini. Formulirnya seperti ini. Jadi ke yang ini teks, jadi teks. Jadi kita sahabat dekatnya diketik, kemudian diklik input, ya nanti muncul ini. Kemudian ada tipe data yang password seperti login page itu ya, kayak di Shalto itu. Kalian ketikkan passwordnya kan tidak muncul. Baru kalau diklik tanda mata itu kan bisa baru muncul ya. Itu namanya menggunakan password. Kalau tag itu yang ketikan usernya. User itu biasanya tipenya teks. Yang ketikan Anda ketik itu muncul name-nya atau username-nya. Kalau password tinggal dipindah aja, input type password aja. Sedangkan name-nya sama ya, name-nya mau dikasih apa terserah. Kalau yang tadi username-nya menggunakan teks, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau tipenya password dia ada titik-titik munculnya ya, bukan teks yang diketik tapi titik atau titik. Ini tombolnya ada ketambahan ya, login nama reset ya. Ini dia menggunakan tombol satunya submit untuk yang login, yang resetnya tipenya reset. Ya, ini ada tipe komponen yang lain selain password ada type reset. Reset itu mengulang isian ya. Jadi kalau user ini di reset berarti meng-off-kan nilai apa? Bukan di login tapi di reset itu ya dinolkan lagi. Isinya dihapus yang telah diisi. Kemudian tipe data tipe radio. Radio itu pilihan ya. Pilihan memilih satu di antara beberapa pilihan. Ini sering dipakai untuk, tapi tergantung dengan ini ya, tergantung dengan mau dibuat seperti apa yang ngodingnya. Kalau yang pilihan ganda itu biasanya memilih satu di antara 5 jawaban. Itu bisa dipakai radio, tipe radio. Ada juga yang radio dipakai untuk memilih beberapa pilihan dari pilihan yang disediakan. Juga ada. Tapi yang paling sering tipe formulir jenis radio ini memilih satu di antara beberapa pilihan. Hampir sama kayak list. Kalau radio itu munculnya maksudnya dimunculkan semua, tapi kalau nanti list combo box ya, ini checkbox. Checkbox itu seperti ini. Nah, ini kalau checkbox itu milihnya terserah ya, di antara pilihan yang mau dipilih berapa. Kalau yang combo box itu milih satu di antara beberapa pilihan. Nah, seperti ini. Di drop down. Nah, itu ada di langkah 5.12. Bedanya ya kita
jenis dari apa sintak codingnya ya. Jadi contoh kalau yang tadi radio ya. Radio, karakteristiknya dari radio bagaimana? Dia setelah form action, method dan sebagainya ya. Kemudian di bawah paling bawah nanti ada triggernya. Dia kalau ingin menginputkan tipe data radio, cukup disebut ini input type radio. Untuk name nama dari pilihan radio tadi harus sama, ya harus sama. Jadi contoh kalau dia ini kaitannya dengan pilihan jurusan, gitu ya. Berarti name-nya harus sama, jurusan semua. Itu yang beda ya. Kalau yang tadi di tipe data teks sama password itu name-nya beda-beda. Tapi kalau pilihan pilihan di dalam radio itu name-nya harus sama. Yang berbeda adalah value-nya. Gitu ya, berbeda value-nya. Tuh, kemudian untuk yang radio, kemudian yang checkbox, ya checkbox. Checkbox intinya hampir sama kayak radio ya. Cuma bedanya input type-nya ini dan name-nya beda. Jadi kalau checkbox itu masing-masing pilihan itu memiliki name tersendiri. Selain kalau value tetap harus beda ya. Kalau beda dengan radio, kalau radio tadi name-nya harus sama, value-nya beda. Tapi kalau yang checkbox name-nya beda, value-nya juga berbeda. Nanti dalam menyadapnya ya atau menangkapnya kalau tadi radio itu adalah tinggal ini pos pilih jurusan pos jurusan kita aja sudah cukup karena namanya sama. Nanti yang tampil adalah yang dipilih saja karena milih satu di antara pilihan. Kalau yang checkbox muncul sesuai yang dipilih, banyak yang dipilih, kalau dipilih semua ya muncul semua. Nanti cara menangkapnya agak beda di 5.13 ini. If is a $postBand ya maka echo iki. Jadi ada penambahan if is a $post. Ini untuk yang checkbox pertama, checkbox kedua jika ada gitu, jika dipilih maka dia tampil. Jika ada tampil. Kalau tidak ada ya berarti tidak. Kalau tidak dipilih berarti tidak tampil di sini. Itu perbedaannya. Tapi ini jarang sekali yang checkbox ya, tergantung beberapa ini ya, beberapa kasus saja. Tapi jarang sekali dipakai. Yang paling sering radio tadi, radio sama umbu. Nah, ini yang umbu ini, umbu box. Bentuknya drop down ini. Apa yang pernah kalian ini apa ya di bentuknya seperti inilah. Contoh pilihan film kartun. Kalian klik drop down-nya muncul nah gitu. Contoh kalau di pesan tiket itu apa? Milih jurusan itu kan ada kayak di KAI akses itu milih dari tempat mana ke tempat mana. Itu sering dipakai menggunakan combo box ya. Pilih satu di antara beberapa pilihan. Soalnya apa hemat tempat kalau combo box itu. Kalau yang radio kan harus pilihannya berapa harus ambil semua. Tapi jadi tidak bisa di hidden yang tidak terpilih gitu ya. Kalau ini kan bisa di hidden. Yang tampil yang dipilih saja. Begitu butuh harus di drop down. Maka sering dipakai ini. Dan nanti dalam menyadap prosesnya bagaimana kalau combo box hampir sama kayak radio. Film post kartun ini adalah nama dari combo box-nya. Jadi dalam memilih proses menangkap komponennya itu hampir sama ya. Tinggal post atau get saja komponennya apa. Jadi tidak dipengaruhi oleh apakah dia tipe teks, apakah dia tipe password itu. Yang dipilih itu adalah namanya yang ditangkap. Dia ngirim namanya apa terus ditangkap gitu. Tangkapnya metode apa? Kalau ngirimnya post, nangkapnya $_post. Kalau ngirimnya menggunakan metode get, berarti nangkapnya $_get. Gitu aja mungkin pengayaan untuk formulir ya. 1 sampai berapa ini kita praktekkan nanti waktu praktek di lab. Untuk pendalamannya mungkin masih ada sih beberapa yang perlu saya sampaikan bentuk-bentuk dari formulir. Nanti saya sampaikan di pertemuan kedua. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan. Adakah? Ada enggak? Belum ada, Pak. Belum ya. Kalau belum ada, saya stop share-nya. Saya kira cukup karena ini sudah hampir jam 2 mau jadwal yang lain. Saya akhiri. Ingat-ingat
kelompok 1 dan 4 jam 1. Kemudian kelompok 2 dan 3 jam 14.40. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap nih jawabannya. Nah, titik kok itu menang, wae. Ya, yuk. Saya akhiri meetingnya.